Assalamualaikum teman-teman, saya Danovita Mayangsari dari kelas 5B, Prodi D4 Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas bab 5 tentang hukum asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi pasal 246 KUHD. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tentu. Lalu 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipikul oleh penanggung. Yang kedua ganti rugi, yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Bila kebakaran terjadi terlebih dahulu, harus diselidiki dahulu penyebab kebakaran dari mana api berasal. Jadi tidak diberikan begitu saja. Lalu ada polis. Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Fungsi polis sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Selanjutnya macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi ganti rugi, yaitu asuransi ini penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Yang kedua, asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal peminjam berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya, tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Yang ketiga, asuransi campuran, merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti rugi dengan asuransi sejumlah uang. Yang keempat, asuransi yang diatur di luar KUHD. Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, dan yang terakhir bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa asuransi dapat berlaku pada segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, pasal ini pun memberikan kebebasan untuk mengadakan jenis-jenis asuransi lain yang diatur di luar KUHD. Yang kelima, asuransi kredit. Asuransi kredit yang perjanjian antar penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Yang keenam, asuransi pencurian, yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang akan dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang berharga seperti uang dan perhiasan. Dan yang ketujuh, asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama, tabungan dan asuransi pegawai negeri yaitu TESPEN. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Yang ketiga, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES. Dan yang keempat, asuransi sosial Angkatan Bersenjata RI atau ASABRI. Cukup sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.